Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT. Pada video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul VIP yang rilis pada tahun 2017. Berkisah tentang psikopat tampan yang ternyata adalah putra penguasa di Korea Utara. Hal itu membuatnya berkali-kali lolos dari jerat hukum di beberapa negara, dan kini dia berada di Korea Selatan. Apakah kali ini dia akan melakukan pembunuhan berantai? Dan jika iya, apakah polisi Korea Selatan mampu menghukumnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung berangkat. Film ini diawali dengan memperlihatkan kejadian 5 tahun yang lalu di Korea Utara. Tampak seorang gadis yang sedang berjalan-jalan sambil menikmati keindahan bunga yang berada di tepi jalan. Dan tak lama kita diperlihatkan dengan pria tampan yang bernama Kim Kwang-i yang sedang menaiki mobil bersama teman-temannya. Tiba-tiba menghentikan mobilnya di samping gadis yang sedang berjalan-jalan tadi. Dan kemudian langsung menculiknya. Kemudian kita diperlihatkan seorang polisi Korea Utara yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan sadis yang dilakukan kepada satu keluarga. Di sini dia menemukan sebuah foto yang ternyata keluarga ini adalah keluarga gadis yang diculik oleh Kim Kwang-i. Dia juga menemukan bukti bahwa Kim Kwang-i adalah pelakunya. Tetapi pada saat dia melapor ke atasannya dan menunjukkan bukti-bukti, dia malah dibebas tugaskan oleh atasannya. Kita kembali lagi pada gadis yang diculik oleh Kim Kwang-i bersama teman-temannya. Tampak gadis itu penuh dengan luka dan sedang disiksa sambil ditunjukkan foto-foto keluarga gadis itu yang telah mereka bunuh. Tak lama kemudian Kim Kwang-i juga ikut bergabung dalam hal kejam itu. Dia mengambil seutas tali baja yang kemudian dililitkan ke leher gadis itu, dan kemudian ditarik hingga gadis itu mati. Tiga tahun kemudian, tepatnya di kota Seoul, Korea Selatan, ditemukan mayat wanita dengan luka di sekujur tubuhnya dalam keadaan tanpa busana. Belakangan ini telah terjadi kasus pembunuhan serupa di beberapa daerah di kota Seoul. Seorang polisi memimpin kasus ini adalah Jae Hee-do, polisi barbar yang tidak segan mengejar pelaku kriminal. Dalam kasus pembunuhan berantai ini, nampaknya Hee-do sudah mengetahui identitas dari pelaku tersebut. Dia bersama timnya melakukan penyelidikan yang berhasil menemukan bukti berupa DNA orang yang dicurigai sebagai pelaku di tubuh salah satu korban. Kemudian kita diperlihatkan scene di mana seorang polisi yang bernama Jae-hyuk sedang membahas tentang Kim Kwang-i bersama atasannya. Di mana atasannya memerintahkan Jae-hyuk untuk menangkap Kim terlebih dahulu sebelum Hee-do menangkapnya. Hal ini dimaksud untuk melindungi Kim agar tidak terkena hukuman akibat pembunuhan berantai yang dilakukan. Tetapi pada saat Jae-hyuk sampai di rumah Kim, anak buah Hee-do sudah berada di sana. Jae-hyuk pun bergegas masuk ke dalam. Dia bertemu Kim yang sedang santainya sedang membaca sebuah buku. Jae-hyuk segera menangkap Kim, tetapi ketika Jae-hyuk hendak membawa Kim,
Jido datang dan menunjukkan surat penangkapan Kim. Jae-hyuk yang tidak memiliki surat penangkapan tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa membiarkan Jido menangkapnya. Saat berada di kantor polisi, pengacara Kim mengatakan bahwa Kim tidak berada di Seoul beberapa hari yang lalu saat terjadi kasus pembunuhan, dengan menunjukkan foto-foto Kim yang sedang berkebun di luar Seoul. Jido tidak mau kalah. Jido menunjukkan foto yang diambil dari beberapa kamera CCTV yang menunjukkan Kim berada di Seoul. Pengacara Kim tidak bisa berkata apa-apa saat Jido menanyakan kenapa DNA Kim ada pada korban. Tetapi cerita tidak berakhir di sini. Saat Jido sudah merasa dirinya sudah menang, tiba-tiba Jae-hyuk datang membawa teman Kim yang ikut andil dalam pembunuhan berantai itu. Teman Kim ini dijadikan tersangka tunggal oleh Jae-hyuk dalam kasus pembunuhan berantai itu. Nampak jelas luka-luka di wajah teman Kim ini. Hal itu dikarenakan dia dihajar habis-habisan oleh Kim beberapa hari yang lalu. Dan teman-teman Kim yang lain yang tidak ingin mengaku sebagai pelaku pembunuhan berantai langsung Kim bunuh. Kembali lagi ke scene di mana Jido melaporkan ke atasannya bahwa Kim juga terlibat dalam kasus pembunuhan berantai ini. Tetapi atasannya malah mengatakan untuk menyerahkan Kim kepada Jae-hyuk dan memberikan skors kepada Jido karena terus membantahnya. Jae-hyuk pun membawa Kim ke sebuah hotel. Di sana Jae-hyuk dan anak buahnya sedang mengatur pertemuan dengan pria Amerika yang bernama Paul. Kemudian Jae-hyuk menemui atasannya melaporkan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan Kim dan telah mengatur pertemuan dengan Paul. Saat sedang bersama atasannya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata Kim berulah lagi dan hampir membunuh anak buah Jae-hyuk. Jae-hyuk bergegas kembali dan setelah melihat keadaan itu, Jae-hyuk langsung menghajar Kim habis-habisan. Kemudian kita dibawa ke scene di mana kita diperlihatkan Jido yang sedang frustasi karena diskors dan gagal menangkap Kim. Tiba-tiba mendapatkan telepon dari pria yang bernama Lee Dae-bum. Lee Dae-bum memberikan tawaran bahwa dia bisa memberikan bukti yang dapat memberatkan Kim, yaitu sebuah video pembunuhan yang dilakukan Kim di Hong Kong. Tetapi Lee Dae-bum memberikan syarat, jika Jido gagal menangkap Kim, maka Jido harus menyerahkan Kim ke Lee Dae-bum. Sekedar info, Lee Dae-bum ini adalah warga dari Korea Utara yang berhasil selamat dari Kim waktu itu, sehingga sekarang dia ingin membalas dendam kepada Kim. Jido pun menyetujui tawaran Lee dan langsung pergi mengambil bukti itu, kemudian menuju ke hotel di mana Kim berada. Sedangkan di hotel itu nampaknya Paul sudah datang dan sedang mengobrol dengan Jae-hyuk. Ternyata Paul ini adalah polisi Amerika yang korup. Dia sengaja melindungi Kim agar mendapatkan imbalan berupa pin dari tabungan ayah Kim yang sudah meninggal, yang nilainya jutaan dolar. Kemudian Paul mengatakan pada Jae-hyuk bahwa ia akan membawa Kim keluar dari Korea Selatan. Dan pada saat Paul hendak keluar dari hotel, Jae-hyuk datang dengan surat penangkapan dan memutar bukti video pembunuhan yang dilakukan Kim di Hong Kong. 웃어봐. 개색. Kemudian Jido membawa Kim ke markas. Tetapi pada saat sampai di markas, ternyata Jido dan anak buahnya dilarang masuk ke markas. Jido pun menelepon atasannya, tetapi atasannya bersikeras untuk melepaskan Kim dan menyuruh Jido membiarkan Paul membawa Kim.
알잖아, 이 병신 새끼들아! Jido emosi dan pergi membawa Kim dengan niatan menyerahkan Kim kepada Lee Dae-bum sesuai dengan perjanjian mereka. Sampailah Jido di titik pertemuan mereka. Saat Jido sedang menunggu Lee, yang datang malah Jae-yuk dan Paul. Jido tidak bisa berbuat apa-apa saat Paul mengambil Kim. Borgol Kim dilepas dan seketika itu Kim merebut pistol dari anak buah Paul dan langsung menembak Jido yang sedang berada di jembatan. Paul yang melihat itu langsung membawa Kim agar tidak ditangkap karena menembak Jido. Tetapi pada saat di perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarai Kim dan Paul ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Lee. Kemudian menyeret Kim dari dalam mobil dan membawanya pergi. Berhasil membawa Kim ke kapal di tengah-tengah laut, tetapi Kim tiba-tiba kembali keluar dari dalam kapal sambil membawa pistol. Yang kemudian ditembakkan kepada Lee Dae-bum. Ternyata anak buah Lee Dae-bum sudah disuap oleh Paul. Kemudian kita dibawa ke beberapa tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan Jae-yuk yang sedang berada di Hong Kong, duduk bersama Paul di sebuah restoran. Paul kembali meminta bantuan Jae-yuk untuk mengawal Kim keluar dari dalam gedung. Paul juga mengatakan di sana ada 9 penjaga, kemudian memberi sebuah Jae-yuk kunci dan pistol tanpa nomor seri. Jae-yuk langsung pergi ke gedung itu dan menghabisi 9 penjaga yang berada di sana. Kim sangat senang karena ia kembali diselamatkan. Tetapi ternyata Jae-yuk datang bukan untuk menyelamatkan Kim, melainkan membalas perbuatan Kim kepada Jido. 아프냐? Yang membuat Jido hingga saat ini koma. Setelah menghabisi Kim, Jae-yuk membawa kepala Kim yang ditaruh di tas, kemudian memberikannya kepada Paul. Dan tamat.